Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Fernanda dari D3TI 2B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait perulangan atau loop. Oke, jadi kontrol perulangan, loop control PLSQL ini itu yang pertama teknik mengeksekusi sekumpulan perintah secara berulang hingga mencapai kondisi berhenti. Lalu komponen utamanya itu iterasi, kondisi berhenti, dan exit condition dan counter. Jadi looping atau perulangan itu adalah sebuah nyawa dari efisiensi gitu. Nah, di video ini kita akan belajar cara menyuruh database mengerjakan tugas yang sama berulang kali gitu. Oke, mulai dari perhitungan yang simple ya sampai naik ke level ya. Oke, lalu di sini yang pertama itu ada basic loop. Jadi apa itu basic loop? Basic loop itu di sini tuh ada struktur dimulai dengan keyword loop dan diakhiri dengan end loop. End loop itu untuk mengakhiri loopingan atau perulangan. Lalu ada keyword exit when. Perintah wajib untuk menghentikan perulangan. Tanpa ini akan terjadi infinite looping selamanya. Lalu fleksibilitas itu cocok digunakan ketika kita ingin perintah dijalankan minimal satu kali sebelum mengecek kondisi berhenti. Jadi jenis yang pertama itu adalah basic loop. Ini perulangan paling liar karena dia tuh nggak punya syarat awal, makanya kenapa wajib pasang exit when. Gimana kalau lupa pasang exit when? Di programnya itu akan terus berjalan atau looping gitu, akan terus looping dan tidak berhenti berputar gitu. Jadi bisa bikin bisa ngebebanin database gitu. Oke, lalu selanjutnya ada while loop, perulangan terkondisi. Jadi logikanya tuh gini, kondisi dicek di awal, pretest loop. Jika kondisinya sejak awal bernilai false, maka blok perintah di dalamnya tidak akan pernah dijalankan sama sekali. Lalu skenarionya gimana sih? Skenarionya ialah digunakan saat jumlah iterasi tidak diketahui secara pasti namun bergantung pada perubahan nilai variabel tertentu. Misal stok habis, saldo mencapai limit gitu. Jadi bedanya dengan basic loop itu, while ini sangat hati-hati. Dia cek syarat dulu di depan pintu. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, dia nggak akan mau jalan sama sekali gitu. Jadi ini tuh sangat berguna untuk kita yang mau memproses data yang jumlahnya tidak pasti. Oke, selanjutnya itu ada for loop, presisi dan efisiensi. Jadi strukturnya itu kayak pakai for counter pakai reverse atau enggak, jadi kayak lower upper. Terus kelebihannya itu yang pertama dia indeksnya dideklarasikan secara otomatis. Dua itu penambahan incrementnya dilakukan otomatis setiap putaran. Lalu yang ketiga itu bisa melakukan hitung mundur dengan keyword reverse. Oke, jadi for loop ini yang paling favorit gitu bagi programmer. Kenapa? Karena simple banget, jadi nggak perlu deklarasi variable counter di atas dan cuman perlu nambahin angka secara manual di dalam loop. Terus sisanya udah diurus sama PLSQL-nya gitu, cocok banget kalau kita mau gitu melakukan perulangan beberapa kali. Oke, selanjutnya itu ada kontrol tambahan ya, exit dan continue. Jadi exit ini itu keluar secara paksa dari seluruh blok perulangan saat itu juga. Lalu continue itu mengabaikan sisa perintah dalam iterasi saat ini dan langsung melompat ke iterasi berikutnya gitu. Jadi penerapannya itu continue ini sangat berguna untuk memfilter data, misal kayak lewati proses jika angkanya genap gitu. Jadi exit itu ibarat rem darurat, dia tuh hentikan semua perulangan gitu. Sedangkan continue itu ibarat skip, dia nggak berhenti, cuma ngelewatin putaran yang sekarang dan langsung lanjut ke putaran berikutnya. Oke, seperti itu. Nah, let's go to coding. Jadi di sini ada loop. Yang pertama itu ada, kita akan lakuin basic loop terlebih dahulu.
kita harus deklarasiin terlebih dahulu counter. Bisa kita isi 1, terus bikin bikin counter, lalu rownya adalah counter. Jadi codingan ini itu adalah basic loop yang dimana kita akan melakukan looping secara sederhana. Jadi kita deklarasi dahulu ya, kita akan jadi terdapat variable counter di mana tipe datanya itu number dan diisi dengan saya angka 1, lalu begin itu mulai, lalu loop kita ketik loop, lalu outputnya itu iterasi ke, dan di sini ada variable yang tadi kita buat. Lalu di sini tuh adalah loopingannya v counter sama dengan nanti, jadi ketika 1 ini masukkan ke sini 1 terus sama dengan 1 plus 1 gitu, jadi nanti bakal hasilnya 2. Lalu di sini ada exit when, jadi exit ketika angkanya itu lebih besar dari 5. Nah setelah itu maka terjadi perhentian looping. Ketika perhentian looping ini dia akan munculkan output ini. Kita coba untuk running saja. Error. Sini belum deklarasikan variable. Kita coba lagi. Nah, benar. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini, iterasi ke 1, terus ditambah lagi 1, 2, ditambah lagi 1, 3, lalu 4, 5, dan nyampe ke 5 dia berhenti, lalu akan muncul output seperti ini. Basic loop berhenti itu adalah basic loop, codingan basic loop. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan while loop. Udah declare.
jadi ini adalah codingan terkait while loop, dimana dia akan mengecek dulu di awal. Kita coba saja. Ya, ini hasilnya. Jadi ketika kan saya memasukkan angka untuk variable stoknya itu 10, terus di sini terdapat perulangan di mana syaratnya itu ketika stoknya lebih besar dari 0 maka terjadi looping gitu, dan outputnya itu stok saat ini, lalu variable stok, lalu ada mengurangi stok, di mana variable stoknya ini akan selalu dikurangi angka 2 sampai tidak tersisa atau sampai hasilnya 0, maka terjadi ending loop atau pengakhiran loop, lalu output ini akan muncul, output proses selesai, stok habis. Seperti ini hasilnya. Oke. Selanjutnya adalah for loop. Declare. Outputnya dbms. Jadi ini adalah codingan di codingan for loop, di mana saya membuat dua codingan. Yang pertama itu for loop biasa, dia bakal ngitung 1 sampai 5, cuman di sini saya tambahkan dia untuk dikali dengan iterasi itu sendiri itu. Lalu yang kedua itu adalah for i in reverse. Jadi di sini biasanya menghitung 1 sampai 3. Di sini karena pakai reverse makanya menghitung 3 sampai 1 gitu. Contohnya kita running saja seperti ini. Ini adalah hasil dari loop yang pertama, dan yang bawah adalah loop yang kedua. Oke. Sekian video terkait perulangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.